Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Likodila dari Tadris Biologi E semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal skripsi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Skrip dalam meningkatkan hasil belajar siswa biologi dalam materi keanekaragaman hayati di kelas 10 SMA Negeri 1 Arjawinangun. Yang mana video ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Bapak Edi Chandra, SSIMA. Di dalam proposal skripsi ini ada 3 komponen, yaitu terdapat pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Yang pertama yaitu terdapat latar belakang. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memiliki penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pembelajaran, dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi. Apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran dan diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya memasuki masa depan yang lebih baik. Sebagai sebuah motivasi yang sedang disemaikan, perjalanan kurikulum 2013 ini tidak akan serta-merta berjalan secara sempurna. Oleh karena itu, upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kurikulum di sekolah dan praktik pembelajaran di kelas menjadi penting. Kegiatan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengimplementasi kurikulum 2013 ini perlu terus dilakukan baik yang difasilitasi sekolah, dinas pendidikan, dan terutama pemerintah pusat. Supervisis pembelajaran seyogianya menjadi kebutuhan setiap guru dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan dan untuk memasuki diri sebagai seorang pembelajar yang terus berusaha belajar, mengasah kemampuan diri. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu pengembangan input, proses, dan output pembelajaran. Penerapan model pembelajaran inovatif harus banyak dikembangkan di sekolah-sekolah sebagai upaya membantu mengatasi kesulitan belajar dan memperbaiki hasil belajar peserta didik tersebut. Ada model pembelajaran yang saat ini sudah dikenal, yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah solusi ideal terhadap masalah menyediakan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal kepada peserta didik dari latar belakang etnik yang berbeda. Pembelajaran kooperatif juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang diyakini mampu meningkatkan aktivitas, motivasi, dan pemahaman peserta didik karena pembelajaran ini berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran kooperatif juga memberi kesempatan kepada siswa, memberi kesempatan pada peserta didik untuk membangun pemahaman suatu konsep melalui aktivitas sendiri dan interaksinya dengan peserta didik lain. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model kooperatif skrip. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif skrip dalam meningkatkan hasil belajar siswa biologi materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Arjawinangun. Yang kedua yaitu apakah penerapan model pembelajaran kooperatif skrip ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa biologi materi keanekaragaman hayati di kelas 10 SMA Negeri 1 Arjawinangun. Tujuannya yaitu untuk penerapan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa biologi materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA 1 Arjawinangun. Lalu untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa materi keanekaragaman hayati dengan pemodelan pembelajaran kooperatif skrip ini. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak sekolah dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat penelitian bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan guru akan keberagaman model pembelajaran yang dapat dipilih dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dan bagi peneliti tersebut
Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan atau bahan referensi bagi peneliti yang berminat meneliti tentang model pembelajaran cooperative script. Selanjutnya yaitu terdapat kerangka pemikiran, yang mana model pembelajaran cooperative script ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Siswa mendapat kesempatan mempelajari bagian lain dari materi yang tidak dipelajarinya. Pemanfaatan model pembelajaran cooperative script ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini bahwa materi yang terlalu luas cakupannya dapat dibagikan kepada peserta didik untuk mempelajarinya melalui kegiatan diskusi, membuat rangkuman, menganalisis materi baik yang berupa konsep maupun aplikasinya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah kajian terdahulu, di mana saya mengambil judul ini ada beberapa peneliti yang sudah meneliti model pembelajaran cooperative script ini, yaitu salah satunya peneliti Anik Rifatun yang dilakukan pada tahun 2013 yang melakukan penelitian tentang penerapan model cooperative script dalam pembelajaran fikih untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 2 MI Ma'arif Tanjung Sari, Borobudur, Kabupaten Magelang. Dan hasil penelitian ini dibuktikan adanya peningkatan motivasi belajar siswa ketika menggunakan model pembelajaran cooperative script ini. Namun, setelah metode ini diterapkan dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat ketika menerima materi pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran cooperative script ini sangat tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran fikih ini. Itulah sebabnya kenapa saya menggunakan atau mendapatkan ide menggunakan judul ini. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang mana di dalam kajian pustaka ini terdapat pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan puncak dari suatu proses belajar mengajar. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang telah dicapai peserta didik. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penelitian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu ada pengertian model pembelajaran cooperative script. Model pembelajaran cooperative script ini merupakan salah satu bentuk atau model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran cooperative script ini dalam pengembangannya telah mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, pada intinya sama. Cooperative script adalah skenario pembelajaran kooperatif. Ilustrasi kehidupan sosial peserta didik dengan lingkungannya sebagai individu dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. Pembelajaran cooperative script ini adalah kontrak belajar yang eksplisit antara guru dan peserta didik dengan peserta didik mengenai cara berkolaborasi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah model pembelajaran cooperative script. Langkah-langkahnya menurut Suprijono menyebutkan langkah-langkah penerapannya, yaitu yang pertama, guru membagi peserta didik untuk berpasangan. Lalu guru membagikan wacana atau materi kepada tiap peserta didik untuk dibaca dan membuat ringkasan. Setelah itu, guru dan peserta didik menetapkan siswa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang menjadi pendengar. Lalu, setelah itu, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Lalu, sementara pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat dan menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Selanjutnya yaitu setelah selesai bertukar peran. Yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Setelah itu buat kesimpulan peserta didik bersama dengan guru dan penutup.
Selanjutnya yaitu adalah pengaruh mode pembelajaran cooperative script terhadap hasil belajar. Mode pembelajaran cooperative script ini dapat melatih siswa untuk berani mengeluarkan ide-ide pokok dalam suatu kelompok karena siswa setelah membaca dan mendiskusikan akan menganalisis artikel atau bahan bacaan tersebut, kemudian menyampaikan ide pokok kepada siswa subkelompoknya. Dengan adanya kegiatan ini, penyampaian ide pokok ke sesama teman dapat melatih siswa untuk berbicara kepada orang lain dan membantu siswa itu menjadi lebih berani. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdapat jenis dan desain. Jenis yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Kenapa penelitian ini disebut penelitian kualitatif? Karena data yang dihasilkan yaitu bersifat kualitatif, yaitu merupakan tindakan atau pemikiran terhadap objek tertentu. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu yang saya gunakan yaitu sekitar 2 bulan yang bertempat di SMA Negeri 1 Arjawinangun. Sampel yang digunakan yaitu 30 peserta didik kelas 10 MIPA 1 dengan jumlah 30 siswa yang digunakan sebagai penelitian. Dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran cooperative script. Sedangkan kelas 10 MIPA 2 yang sebanyak 30 siswa ini dilakukan penelitian model pembelajaran ceramah pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu terdapat data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data yang primer, yang mana data ini data langsung dari lapangan tersebut, dan data sekunder itu data yang valid, yaitu maksudnya seperti memperkuat data primer seperti buku, jurnal, dan buku-buku resmi dan valid. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara, observasi, pemberian angket, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada analisis data, di mana data yang sudah terkumpul dianalisis kembali dengan tahap-tahap yaitu editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding. Selanjutnya yaitu ada pengecekan keabsahan temuan. Setelah seluruh data terkumpul, maka harus dilakukan penelitian, yaitu mengecek kembali seluruh data yang telah terkumpul, menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya itu mendistribusikan data-data temuan lapangan dari setiap kegiatan pembelajaran atau setiap siklusnya. Tahapan-tahapan penelitian yaitu tahapannya ada 4. Pertama, perencanaan atau planning, lalu pelaksanaan atau action, yang ketiga yaitu pengamatan atau observation, dan yang keempat itu reflection atau refleksi. Dimana proposal skripsi ini saya ambil dari daftar pustaka sebagai berikut. Sekian video proposal skripsi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.